Oke, lanjut pada eh, praktek langsungnya di software yang berhubungan yang dibutuhkan. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan juga tadi, hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan strip adjustment. Untuk proses strip adjustment ini kita lakukan pada software Global Member Pro. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengimport file yang akan kita proses. Di sini saya menggunakan dua file, yang mana file pertama ini dan file yang kedua ini berisi data LIDAR hasil akuisisi di kampus 1 UPN Kota Jakarta. Yang terlihat pada gambar dari kedua slide ini, untuk tampilan intensitinya seperti ini. Untuk mempermudah dalam mengetahui atau menentukan di mana letak perbedaan ketinggiannya itu, kalau saya pakai tampilan yang by elevation. Jadi tampilan warnanya ini berdasarkan dengan ketinggian daripada data di dashboard permukaannya seperti itu. Di sini kita bisa melihat di mana letak perbedaan ketinggiannya antara flag 1 dan flag 2. Karena ini flag 2 saja, dan ketika flag 1 saya tambahkan, muncul nih di sebelah kanan. Di mana letak perbedaannya di sini. Untuk kita agak lebih mudah melihatnya, pakai tampilan flag profile, mana terlihat jelas dengan untuk area ground yang saya merahkan ini. Nah, ini merupakan ground pada flag 1. Sedangkan pada flag 2 dia berada di sini nih, teman-teman. Nah, ini kalau kita mau tahu berapa rank elevasi perbedaannya, sekitar kita pakai ini penggarisnya. Jadi kita bisa tahu nanti berapa jarak perbedaannya. Sekitar 3,8 lah rata-rata seperti itulah. Nanti dari situ kita akan coba bandingkan hasil sebelum dan setelah dilakukan strip adjustment. Untuk mempermudah nanti teman-teman bisa kasih tanda juga nih pada area yang memiliki perbedaan ketinggiannya tersebut. Buat garis, kita asumsikan sekitar di sini ya letak perbedaan atau penampalannya. Terus kita kasih nama asal aja, jangan lupa karena hanya Bogor doang. Nah, pada garis ini warna abu-abu ini itu adalah letak di mana kira-kiranya letak di mana ada perbedaan elevasi antara kedua flag tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan adjustment yang mana nama fiturnya yang disediakan oleh sebuah Pro ini namanya fit point LIDAR. Cara kerja dari fitur ini yaitu dengan mengasumsikan salah satu flag sebagai referensi atau dianggap benar, dan flag yang lain akan mengikuti atau mengadjust seperti itu. Nah, pada sini katakanlah saya mau pakai yang flag 2 sebagai referensi, dan yang flag 1 dia bakal mengikuti nanti, bakal otomatis terkali, biasanya tersesuaikan atau disesuaikan atau disediakan, istilahnya seperti itu. Untuk proses sendiri ini lumayan cepat, tergantung dengan jumlah data yang atau jumlah poin yang data LIDAR kita gunakan. Semakin banyak otomatis semakin berat juga nanti pemrosesannya. Semakin sedikit semakin cepat untuk kita memprosesnya. Mungkin faktor lain yang berpengaruh adalah device yang kita pakai. Untuk data-data yang memang besar disarankan atau diharuskan pakai device yang memberi juga, karena takutnya nanti ada crack atau semacam crash yang malah nanti jadi tidak menghasilkan data yang sesuai seperti itu.
Setelah nanti selesai prosesnya bakal muncul report, ya, dimana ini report bisa disimpan atau di screenshot buat bahan kalian nanti untuk mengecek dan sebagainya. Dan setelah dilakukan proses adjustment, akhirnya tadi yang tadinya di sini nih ada perbedaan ketinggian yang cukup signifikan dengan tadi dibedakan dengan warnanya itu, sekarang sudah memiliki warna yang sama. Bisa dibilang ya sudah terstrip lah, sudah berhasil dilakukan adjustment. Untuk melihat tampilan back profile-nya bisa juga seperti ini. Tadi ada beberapa ground yang dia masih berjarak tuh dia, sekarang dia udah berhasil di adjustment saja seperti itu, teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau explore lagi, boleh dengan cara mengganti parameternya atau apanya. Karena untuk penentuan parameter ini sendiri memang bergantung dengan kondisi pada setiap masing-masing datanya ya. Dan setiap medan ini dia membutuhkan parameter yang harus benar-benar tepat agar menghasilkan hasil yang terbaik seperti itu. Banyak-banyakin untuk mencobalah seperti itu. Nah, proses selanjutnya setelah point cloud ini berhasil dilakukan adjustment, kita berikan lagi tampilannya ke intensity agar lebih gampang nantinya untuk melakukan proses-proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah filtering point, yang mana fiturnya ini juga sudah disediakan oleh Google Pro yang bernama Auto Classify Noise Points. Seperti itu. Langsung aja kita pencet, terus kita tentukan flag mana saja yang mau kita filter. Pada kasus ini saya dua-duanya saya centang, terus kita klik OK. Nanti akan muncul default di sini. Nah, di sini nih di semacam software tersebut dapat mengidentifikasi gitu sebanyak 59.074 low noise point dan 13.694 sebagai high noise point. Nah, untuk tandanya itu nanti dia bakal bertanda merah nih pada poin-poin yang dia teridentifikasi sebagai noise. Ini teman-teman bisa juga kalau mau ngecek untuk ketepatannya atau untuk melihat ada yang salah terdeteksi atau tidaknya itu nanti pakai fitur back profile. Kita bisa lihat tampilannya dari sampingnya seperti itu. Ini ada beberapa pemfilteran juga pada area-area drone yang dia memiliki atau dia berjarak, sehingga ini dapat mengurangi juga atau dapat semutkan dari ketebalan point cloud yang kita olah seperti itu. Juga pada beberapa poin di sini yang dia vegetasi, akan tapi di sini dia teridentifikasi sebagai noise. Nah, kalau seperti ini nanti bisa kita lakukan select pada kiranya area-area yang sebenarnya dia bukan termasuk noise tapi teridentifikasi sebagai noise. Contoh lainnya seperti yang ini juga. Di sini letak audit, di sini tuh sebenarnya harusnya tidak teridentifikasi sebagai noise karena dia masih pada area building, di mana pada kasus ini dia di daerah audit nih, atapnya audit. Gimana cara ngilanginnya? Langsung aja kita klik ini, kita lakukan ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah kita lakukan filterisasi tadi, kita rubah tampilan menjadi classification. Nah, bisa dilihat teman-teman. Di sini karena memang filenya terlalu besar, karena ini hanya untuk mencontohkan, saya coba ganti aja pakai file yang lebih kecil ya, teman-teman. Ini nanti biar lebih enak untuk proses klasifikasinya.
Nah, ini data point cloud juga pada studi wilayah studi kasus yang sama, berada pada UPN kampus 1 juga. Cuman ini hasil yang udah saya smoothing. Fungsinya untuk apa? Yang untuk memperingan aja, untuk bikin tutorial ini kan biar nggak terlalu lama prosesnya. Jadi saya pakai yang udah saya smoothing. Jadi jumlah poinnya aja juga udah menyusut banget ya. Dari tadinya 10 juta, dia sekarang pakainya cuma 799.000. Ini hanya untuk contoh aja teman-teman ya. Hal pertama yang kita lakukan pada klasifikasi otomatis itu, seperti tadi yang sudah saya jelaskan juga, yaitu klasifikasi clone. Di sini ada nilai-nilai parameter yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini nanti teman-teman bisa nih kalau mau merubah-rubah sesuai dengan kondisi medanya, berdasarkan pengamatan teman-teman juga, kondisi lapangannya seperti apa, nanti disesuaikan di sini. Tinggal masukin aja, terus nanti klik OK. Sebelumnya ini tampilannya tak ganti klasifikasi dulu, biar lebih gampang nanti dalam klasifikasi. Saya balik dulu ke unclassified. Nah, tampilannya kurang seperti ini. Ini dia data point code pada wilayah 1 UPN tadi yang sudah melewati proses smoothing untuk mempermudah tutorial dalam pengolahannya ini. Dan tampilannya udah klasifikasi. Warna abu-abu ini menandakan kalau data point code ini masih unclassified semuanya nih, masih belum klasifikasi. Oleh karena itu, langkah pertama yang kita lakukan adalah klasifikasi clone. Nah, cara yang tadi ini sudah dijelaskan juga, tinggal masukin nilai parameternya sesuai dengan lokasi atau medan kondisi yang sebenarnya gitu. Nanti teman masukin aja. Ini yang tadi saya sudah jelaskan juga, sudah saya kasih parameternya, nanti teman-teman tinggal ekspor, coba-coba, biasakan, nanti bisa menemukan parameter yang tepat, nah nanti hasilnya juga bakal semakin bagus. Seperti itu. Biasa seperti ini untuk clone. Walaupun ini sebenarnya masih kasar banget ya, karena masih ada beberapa yang dia harusnya clone, tidak terklasifikasi sebagai clone. Tapi nggak apa-apa karena emang ini contoh, kita jalan dulu aja karena atau juga nanti bakal ada proses editing juga pada Spark Processing. Kita lanjut dulu aja. Yang kedua yaitu klasifikasi unbound. Nah ini teman-teman perlu perhatikan juga nih di sini. Jadi ada dua di sini nih. Kita harus mau cek juga nih kalau mau sekalian mengklasifikasi dari vegetasinya. Tinggal dicek aja ini kan. Ini ancek nih ya, nanti kita cek. Jadi dia nanti udah termasuk dengan klasifikasi yang vegetasi seperti itu. Untuk apa namanya? Untuk parameter-parameternya juga sama aja. Tadi ada 4 poin. Ini di sini nanti teman-teman bisa otak-atik sesuai dengan yang tadi saya sudah jelaskan. Langsung aja oke. Prosesnya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi yang warna coklat ini dia clone, yang warna hijau ini dia vegetasi, dan yang warna oranye ini dia building. Hasilnya memang kurang bagus, tapi justru di situ tuh, maksudnya perlunya kita melakukan manual editing itu ya untuk memperbaiki kualitas dari proses otomatis ini. Ketika kita tidak berhasil menentukan nilai parameter yang benar-benar tepat, seperti itu. Kalau pada kasus ini, contoh yang saya contohkan ini memang datanya juga data yang jelek ya, karena memang sudah melewati proses smoothing dan tidak rapat pula tuh poin-poinnya. Kayak dia masih memang terfilter banyak banget tuh dari awal. Nah kalau udah kayak gini nanti teman-teman langsung export aja. Caranya ini, diklik dulu ini kan untuk layernya ini, terus langsung ke layer, export dalam bentuk LIDAR last file, oke. Langsung oke aja. Nah, nanti dikasih ini semacam
nama lah, kasih nama kan buat mudah saja export kelas auto gitu ya, kata teks terakhir, kita close. Nah, kita buka MicroStation sekarang untuk melakukan manual editingnya. Untuk proses manual editing ini kita lakukan dengan cara mengimpor hasil data point cloud yang sudah terklasifikasi otomatis tadi, kita masukkan ke MicroStation, terus nanti kita lakukan manual editing, manfaatkan fitur-fitur yang telah disediakan oleh software-nya. Nah, ini cara membuat project daripada MicroStation itu saya contohkan juga sekalian ya. Ini new file aja, terus kita tulis mungkin kata tutorial gitulah buat project ini. Kita pencet yang tutorial.dpn ini, terus kita lakukan pencetapan. Nah, ini kita perlu setting ulang lagi untuk menyeting tampilannya. Modesnya ini kita, karena emang kita untuk kepentingan 3D ya, kita bikin dulu, meng-create modelnya dulu dengan tampilan ini. Jadi misalkan oke, udah, terus kita close. Setelah itu kita masukkan plugin TerraScan dan TerraModel. Instalasinya ini saya asumsikan teman-teman udah pada tahu ya untuk menginstal software dengan tambahan plugin TerraScan dan TerraModel. Langsung kita masukin TerraScan dan TerraModel. Maka nanti akan keluar ini bar fitur lah, semacam tools yang dari TerraScan ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengimpor data point cloud tadi yang sudah diklasifikasi otomatis di Google Microsoft. Jadi apa namanya? Export kelasnya kita masukin, kita oke. Nah, muncul nih teman-teman. Hasil tadi masih banyak kan ini poin-poin yang belum terklasifikasi dengan sempurna. Nah, ini perlu perbaikan ini. Nah, sekarang aku contohin bagaimana caranya melakukan editing manual menggunakan tools yang disediakan oleh TerraScan. Yang pertama, kita pencet dulu fit editable model, terus keluarin aja biar gampang. Nah, di sini fitur-fiturnya banyak nih. Ada yang classify above line, terus classify below line, classify close to line, ada yang classify using brush, dan sebagainya. Nah, ini nanti fungsinya macam-macam nih. Nanti aku praktekin nanti contohnya. Maka yang pertama kita harus merubah tampilan dulu pada area yang kiranya salah nih. Merubah tampilannya ke bentuk profile atau tampak samping seperti itu. Misal katakanlah yang masih banyak kesalahan di mana ini. Kita cari. Nah, di sini nih. Ini kan harusnya ini daerah-daerah vegetasi ya. Nah, nanti kita klik ini namanya draw vertical section. Kita lakukan seleksi. Di sini kita tampilkan di view yang kedua. Nah, maka ini bakal kelihatan nih point cloud yang ada pada daerah situ dengan tampilan vertikal. Nah, di sini kan masih ada yang kecampur nih, kayak misal ini harusnya kan vegetasi nih, tapi terdapat yang dia masih warna putih dan masih merah. Caranya gimana? Kita manfaatin itu semua. Classify background kita coba yang pakai classify background dulu ini. Di sini kita akan ada barnya keluar. Yang pertama itu from class. Jadi cara bacanya itu kayak kita bakal merubah dari kelas apa nih, kita bisa macam-macam kan. Ini kalau keperluannya misal yang mau diganti cuman groundnya aja ya klik ground, kalau mau yang diganti cuma vegetasinya aja ya tetap ya punya vegetasinya, kalau mau diganti buildingnya aja ya ganti buildingnya seperti itu. Pada contoh ini aku pakainya yang invisible point aja, itu artinya berarti setiap poin yang terlihat bakal aku rubah ke bentuk katakanlah high vegetation gitu kan. Nah, nanti tinggal lakukan ini blocking aja. So, nah, jadi dia bakal otomatis berubah gitu. Katakanlah seperti ini, kita ini juga vegetasi gitu. Nah, seperti itu. Kalau sudah selesai nih, kita ke yang lain lagi. Nanti katakanlah di mana lagi nih yang kiranya ada kesalahan-kesalahan lagi.
Nah, di sini kan dia ada kayak agak aneh nih. Nah, kita lakukan aja, kita tambah langsung. Nah, ini kan dia harusnya berarti harusnya ini ground kan ini yang bawah ini. Nah, kalau yang kayak ini kita pakainya yang ini berarti classify below line. Berarti kan kita mau merubah yang ini visible point aja ke bentuk ke kelas ground gitu kan. Nah, ini kita tinggal juga sini. Nah, dia otomatis dia bakal ke ground. Nah, seperti itu. Ini harus pelan-pelan dan butuh kesabaran juga, nanti teman-teman harus semangat juga. Jadi nanti benar-benar hasil yang didapatkan dia sesuai gitu lah, kurang seperti itu. Nanti hasilnya tuh kalau sudah terklasifikasi semua kurang lebih seperti ini nih, aku contohin yang sudah jadi seperti itu. Nah, nanti ini teman-teman bisa nyoba ya, ada banyak banget kan di tulisnya. Nah, ini kalian explore sendiri aja kalau ya sesuai dengan inilah kebutuhannya. Intinya seperti itu kalau mau melakukan editing. Pertama tuh cari ground-nya dulu dengan tabel view kan yang kiranya salah gitu, ground atau kelas vegetasi atau kelas buildingnya. Lakukan tadi dengan ini, tampilan ini, draw vertical section-nya, terus kita tampilin ini vertikal ini section, terus nanti gunain tools ini untuk mengedit gitu. Untuk hasilnya yang udah jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, kurang lebih ini. Ini udah terklasifikasi sesuai dengan kelasnya lah gitu. Yang vegetasi ya sudah vegetasi, yang ground sudah ground, yang ya building sudah building, sudah sesuai. Ini butuh kecermatan dan ketekunan sih emang. Nah, kalau udah jadi kayak gini nanti kalian tinggal save as saja atau save terserah. Terus kalian namain sesuai dengan nama file kalian masing-masing seperti itu. Nah, setelah proses klasifikasi ini selesai, selanjutnya itu melakukan proses pembuatan DEM-nya. Nah, untuk pembuatan DEM ini, karena ini data jumlahnya juga banyak banget ya, nah ini kalian ntar aku kasih contoh pakai data yang lumayan kecil lah, biar nggak terlalu berat nanti pemrosesannya. Fokus poin dulu aja. Terus aku coba masukin tadi yang sudah klasifikasi. Nah, bisa dilihat nih teman-teman. Ini aku pakai data ada yang aku dapat dari teman, data point cloud, yang mana ini data klasifikasi sudah aku klasifikasikan. Kita ambil contoh yang sudah terklasifikasi ya, seperti tadi kan udah sampai klasifikasi udah. Ya lanjut lagi, jadi ini data yang udah terklasifikasi tadi juga. Tapi sama lah. Jadi intinya tuh sebenarnya ketika kalian mau bikin DEM tuh klasifikasinya tuh harus benar-benar tepat dan sesuai gitu, yang mana dia ground, yang mana dia vegetasi, yang mana dia building, sehingga nanti ketika kalian membuat DEM-nya ini hasilnya bagus juga itu dan sesuai dengan yang diinginkan. Itu di proses klasifikasinya itu sebenarnya. Kalau untuk cara merubah DEM itu sebenarnya simple banget teman-teman. Katakanlah kita mau pakai data ground-nya aja yang kita jadikan DEM-nya kan. Ini kita kan bisa untuk bermudah kita hilangin aja semua, terus kita cuma tampilin yang data ground-nya doang. Nanti akan ditampilkan. Sorry, satu. Nah, ini dia bakal tertampil yang merupakan point cloud ground. Nah, kalau pakai gini nanti teman-teman pakai fitur yang namanya nih grid editable model ini. Nah, nanti kalian pilih nih sesuai kebutuhan. Di sini aku contohin yang ground-nya dulu aja gitu kan. Terus kita klik OK, kita kasih nama katakanlah dan ground gitu ya. Nah, terus klik OK.
diproses dia. Setelah itu teman-teman klik ini, namanya display contour ini, kalian keluarin dulu. Nah, terus pakai yang itu namanya display shaded surface. Ya, seperti ini settingannya. Ingin kalian bisa atur warna seperti apa, atau pakai default aja. Terus nanti view-nya tuh mau kita tampilin di mana aja. Di sini aku mau tampilin di yang view 1 aja, terus kita klik OK. Hasilnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Hasilnya seperti ini, kurang lebihnya. Ya, bagus lah. Cuma ini emang agak berat banget, karena emang ya device-nya terbatas ya, teman-teman. Kurang lebih kayak gini. Cuman kan ini masih ada beberapa kesalahan-kesalahan yang ini harus perlu proses editing lagi nih. Nanti untuk proses editingnya menyusul insya Allah minggu depan aku jelasin untuk editingnya. Nah, sebenarnya untuk pembuatan DM-nya sendiri bisa juga pakai software yang lain juga gitu. Tadi aku juga nyoba pakai Mapper, ya hasilnya juga ya lumayan bagus lah hasilnya gitu. Nanti untuk proses editingnya minggu depan, sekalian nanti habis ini kalian aku kasih tugas, kalian nanti kalian ngerjain, nah pakai tutorial ini kalian ngerjain. Nanti besok kita coba bahas ulang, terus nanti kalau misal waktunya nyampe kita lanjut untuk editing ininya, untuk berapa software yang masih ada kesalahan ininya. Seperti itu. Mungkin cukup dulu tutorialnya. Mohon maaf kalau masih ada beberapa kesalahan atau salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat, dan pesan aku buat teman-teman lebih mengekspor sendiri biar lebih tahu dan sering-sering buat latihan gitu. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.